Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati, sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-45 dengan subtema ekonomi berasaskan kekeluargaan di pedesaan. Saya masih menyampaikan tema pedesaan ini karena memang masalah pedesaan ini sangat mendasar, sangat kompleks dan sangat mendesak agar bisa dilakukan percepatan pembangunan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan di pedesaan. Acuan konstitusi dalam pembangunan ekonomi nasional kita tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemampuan rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sistem perekonomian nasional yang dianut oleh bangsa Indonesia dengan tegas memberi acuan berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, suatu pembangunan yang diharapkan akan dapat memberi manfaat dan menguntungkan secara proporsional sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan keluarga, keluarga kecil, katakanlah begitu ya, dalam keluarga masing-masing, ingin ditransformasikan kepada keluarga besar bangsa Indonesia. Jadi dimanapun kita berada sebagai warga negara, kita merasa saudara. Dengan pengertian bahwa pembangunan itu tidak menghasilkan suatu penguasaan sepihak pada kelompok kecil, dan juga tidak terjadi ketimpangan atau perbedaan yang mencolok di antara pelaku ekonomi dan tingkat kesejahteraan antar sesama anak bangsa. Tidak ada diskriminasi ataupun istilahnya yang dianaktrikan dalam pembangunan perekonomian kita. Bung Hatta sebagai penggagas bentuk perekonomian nasional berciri asas kekeluargaan dengan mengembangkan prinsip-prinsip koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional merupakan suatu acuan pemikiran yang harus kita terapkan secara berkelanjutan. Artinya badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta serta badan usaha milik koperasi dapat memberikan satu warna tersendiri dengan nilai-nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, sehingga hasil daripada pembangunan ke depan ini tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Dengan jelas diharapkan bahwa 3 pilar usaha nasional kita ini, BUMN, BUMS dan BUMK, itu berkembang secara bersamaan dengan memberikan satu manfaat, saling mengisi dan saling menguntungkan secara wajar. Disinilah kita harapkan nilai-nilai dari kekeluargaan itu, berasaskan kekeluargaan itu tercermin. Jadi BUMN, BUMS, BUMK itu bisa diharapkan berkembang secara bersamaan, berkembang secara simultan dengan kolaborasi antar sesama secara sinergis. Memang kalau kita perhatikan bahwa saat ini agak sulit. Karena apa? Karena
BUMK, badan usaha milik koperasi itu masih lemah. Oleh karena itu perlu ditingkatkan. Disinilah masalahnya, bagaimana ini supaya bisa katakanlah berimbang begitu ya, sehingga bisa membangun kerjasama itu. Kita harus mencari solusi agar koperasi di Indonesia bisa semakin berkembang secara profesional. Pada masa lalu kita memiliki namanya koperasi unit desa (KUD) ya, di seluruh pelosok tanah air. Dari pengamatan juga pengalaman saya di lapangan sekitar 10 tahun membina koperasi ini memang ada berbagai kelemahan yang menjadi perhatian atau pertimbangan bagi kita untuk tidak mengulangi ya. Yang jelas bahwa KUD kelihatannya sampai sekarang ini tidak berhasil atau mengalami kegagalan. Beberapa hal yang menjadi kelemahan menurut saya adalah, pertama, koperasi KUD itu terlalu berat bebannya karena atau mempunyai multifungsi ya, semua mau dikerjakan gitu ya, dan fokusnya bukan untuk anggota tetapi untuk publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah koperasi ini banyak intervensi kepentingan gitu, sehingga tidak fokus kepada upaya untuk meningkatkan nilai tambah atau pendapatan bagi anggota yang punya kepentingan usaha dalam berkoperasi itu. Jadi mestinya memang harus tetap ditekankan teguh bahwa koperasi itu adalah oleh anggota, dari anggota untuk anggota. Kemudian yang ketiga, tidak terlihat usaha yang sungguh-sungguh untuk mendongkrak ya, profesionalisme koperasi ini untuk bisa berkolaborasi dengan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta ya. Sehingga tidak muncul ya sinergitas antara tiga badan usaha yang sangat menentukan itu di dalam pembangunan ekonomi nasional berasaskan kekeluargaan itu. Jika ditelusuri keberadaan BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pendirian atau mendirikan BUMN antara lain adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi menengah, koperasi, dan masyarakat. Peran daripada BUMN itu sangat penting dalam upaya membantu, mendorong, ya, memberi bimbingan bagi pengusaha-pengusaha lainnya, baik swasta maupun koperasi. Artinya bahwa BUMN itu mestinya berperan untuk menjadi dinamisator dan juga sekaligus sebagai katalisator mempercepat profesionalisme bagi UMK di pedesaan. Demikian juga peran daripada badan usaha milik swasta sebagai bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan pihak swasta. Ya, banyak jenisnya seperti PT, ya, perseroan terbatas, firma, ya, kemudian CV dan sebagainya yang berorientasi kepada profit dan keuntungan, tetapi juga mestinya ya harus juga berciri nilai-nilai kekeluargaan. Artinya jangan sampai swasta ini mau maju sendiri tanpa memperhatikan, mempedulikan yang lain, ya. Jadi termasuk nih koperasi ini. Jika kita perhatikan BUMS sekarang ini biasanya bergerak dalam konstruksi, ya, dalam perdagangan, dalam industri, ya, transportasi, dan juga sektor-sektor pertanian, ya, dan sebagainya, yang sangat berpeluang untuk berkolaborasi dengan BUMN dan BUMK dalam rangka ikut serta mendorong percepatan pembangunan perekonomian di pedesaan. Agar kolaborasi ini bisa tercipta dengan baik, ya, tentunya memang BUMK perkoperasian inilah
salah satu hal yang harus didongkrak, dipercepat, ditingkatkan kemampuannya agar ada keseimbangan. Menurut hemat saya perlu ada suatu dukungan perubahan kebijakan yang dapat mendorong percepatan koperasi ini, kondisi koperasi kita sekarang ini agar lebih profesional dan berdaya saing. Nah, untuk itulah perlu diberi kebebasan kepada masyarakat desa untuk berkoperasi menurut minat dan jenis usahanya, ya. Jadi betul-betul terkait dengan usaha masing-masing. Oleh karena itulah maka komoditas unggulan atau yang sejenis, usaha sejenis itu menjadi basis yang perlu dikembangkan ke depan. Sehingga betul-betul koperasi itu profesional untuk menangani usaha-usaha yang dilakukan oleh anggotanya, ya. Anggotanya inilah yang menjadi kekuatan dan juga perjuangan, ya, dari koperasi itu untuk meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan para anggota, ya, terutama itu. Karena wilayah pedesaan ini sangat luas dan sangat beragam, maka seperti yang sudah saya sarankan pada waktu yang lalu, perlu ada suatu media spesifik, ya, berdasarkan potensi dan komoditas unggulan yang menjadi suatu media bagi pengembangan koperasi ini, koperasi profesi berdasarkan komoditas unggulan, berdasarkan usaha-usaha daripada masyarakat, ya, sejenis, sehingga betul-betul bisa masuk dengan mudah teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, ramah sosial, dan juga manajemen profesional yang diterapkan di dalamnya. Sebagai contoh misalnya mengembangkan agribisnis padi, ya, perlu didesain suatu wilayah tertentu yang layak sebagai suatu kegiatan agribisnis, ya. Katakanlah misalnya 500 hektar, ya. Jadi kawasan pengembangan padi seluas 500 hektar itu dijadikan sebagai pusat pengembangan agribisnis padi, dan di dalamnya ada koperasi agribisnis padi, ya. Katakanlah misalnya di situ ada koperasi agribisnis padi milenial misalnya namanya, begitu, ya. Nah, jadi koperasi ini mengelola tanah masyarakat ini dalam kawasan itu yang seluas 500 hektar itu, mulai dari proses produksi, pengolahan sampai kepada pasar, di manage itu, ya. Sehingga terjadi suatu peningkatan produksi, termasuk juga peningkatan kualitas dan juga meningkatkan harga jual, ya, harga jual. Nah, jadi manajer koperasi ini tentu perlu didukung oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan, ya. Disinilah saya sebut tenaga-tenaga terdidik itu sangat penting masuk desa, ya. Tetapi tidak bisa hanya kita suruh ke desa, harus ada medianya, wadahnya. Nah, inilah saya kira salah satu yang sangat strategis, koperasi profesional di bidang agribisnis. Nah, kalau kita lihat dari potensi yang ada di pedesaan ini, jadi katakanlah komoditas unggulan yang ada di situ berdasarkan jenis-jenis komoditas, tapi juga dalam bidang agroindustri bisa juga dikembangkan, ya. Jadi samping agribisnis berdasarkan komoditas, ya, juga agroindustri berdasarkan industri-industri yang sudah ada atau yang mungkin ada dikembangkan di desa itu. Kemudian juga agrowisata, ya. Ini sangat menjanjikan ini dilihat daripada potensi alam dan juga budaya yang sangat beragam, ya. Ini satu daya tarik yang luar biasa bagi pendatang ke desa. Nah, ini perlu dikemas, ya, dan bisa dikoperasikan, ya, sehingga betul-betul menjadi satu usaha masyarakat pedesaan yang membuka ruang untuk meningkatkan pendapatan. Tentu dalam hal ini masyarakat pedesaan juga harus mau berubah, ya. Harus mau bersiap, ya, untuk maju, untuk modern, untuk meningkatkan daya saing, ya, secara kolektif bersama, ya. Dan ini perlu ada satu motivasi yang diberikan, ya, semangat juang diberikan pada mereka. Nah, dengan demikian maka terjadi suatu semangat motivasi dua arah ini, ya, baik dari BUMN maupun BUMS yang mungkin masuk ke dalam masyarakat, kemudian juga tenaga-tenaga muda profesional yang masuk itu harus direspon oleh petani ini, ya, bahwa mereka juga memang betul
siap untuk maju, untuk mendukung apa yang diharapkan oleh sinergitas daripada ketiga lembaga ini. Jadi BUMK ini harus mereka ikut dorong supaya bisa berkembang secara profesional. Saya memberikan satu masalah yang ada di pedesaan sekarang yang kelihatannya mereka mulai tergusur, yaitu warung masyarakat di pedesaan ini. Jenis usaha ini adalah jenis usaha yang sudah secara tradisional turun-temurun ya di pedesaan itu. Tapi sekarang ini mulai tergusur dia dengan warung-warung modern ya yang masuk ke seluruh pelosok tanah air sekarang ini. Nah, ini harus kita cepat respon ini agar warung-warung yang ada di desa itu juga maju. Mereka ini juga bisa berkooperasi ya. Bisa mengadakan satu sinergitas dengan mal-mal ataupun supermarket, minimarket yang sudah ada ya secara lebih baik ya. Kalau ini dibiarkan, warung-warung ini bisa tersingkir, yang akhirnya bisa juga merupakan satu faktor yang meningkatkan pengangguran di pedesaan ya, karena cukup besar ini masyarakat desa yang hidup dari warung-warung ini. Nah, dengan demikian maka di samping tadi ada koperasi agribisnis, ada koperasi agroindustri, ada koperasi agrowisata, dan juga koperasi warung desa. Dengan demikian maka kita bisa bayangkan kalau itu terjadi kolaborasi tadi itu, maka akan muncul percepatan pembangunan dinamika perekonomian di pedesaan yang tadi itu ya berasaskan kekeluargaan ya, mempunyai ciri-ciri kekeluargaan, kebersamaan ya, untuk maju bersama, modern bersama ya, dalam rangka mencapai cita-cita bangsa yang itu yaitu masyarakat adil dan makmur. Diharapkan kita semua dapat ikut serta mengambil bagian dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi berasaskan kekeluargaan di pedesaan dalam rangka membangun perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.